Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang kelima di bulan suci Ramadan. Ini artinya kesempatan kita untuk terus bisa memanfaatkan apa yang menjadi tujuan kita di bulan suci Ramadan. Kemarin sudah kita sampaikan mengenai amalan yang harus kita kerjakan, karena sesungguhnya setiap amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Hadirin rahimakumullah, kemudian amalan apa yang harus kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama adalah berpuasa. Ini sudah jelas bahwa dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Selanjutnya, amalan yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, nggak harus banyak, sedikit kalau istiqomah ini lebih baik. Nah, kemudian amalan selanjutnya yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah merupakan orang yang paling dermawan di antara manusia yang lainnya, dan beliau semakin dermawan saat berada di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dari hadis lain disampaikan dari Zaid bin Khalid Al-Jauhari, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi iftar kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala senilai pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, ini artinya sedekahlah apa yang kita mampu dengan memberikan bukaan kepada orang-orang musafir, sedekah harta maupun tenaga yang kita punya. Nah, ini akan lebih baik. Kemudian amalan selanjutnya yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan adalah sholat tarawih. Meski kondisi kita saat ini tidak memungkinkan untuk sholat tarawih di masjid, maka yang harus kita lakukan adalah tetap melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing, berjamaah dengan orang tuanya, berjamaah dengan keluarganya, berjamaah dengan adik kakaknya, atau berjamaah dengan suami atau istrinya. Ini akan lebih baik untuk kita semua. Kemudian amalan yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan selanjutnya adalah i'tikaf. Rasulullah sendiri sering melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini kita bisa lakukan apa yang Rasulullah lakukan. I'tikaf nggak harus malam, bisa siang hari dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berdoa di dalamnya. Kemudian amalan yang harus kita lakukan adalah berzikir dan berdoa, karena sudah kita sampaikan bahwa apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Ini artinya kesempatan kita untuk memohon kepada Allah, karena setiap doa yang kita panjatkan, setiap zikir yang kita sampaikan akan Allah lipat gandakan, akan Allah balas dengan kebaikan, akan Allah beri, akan Allah kabulkan. Dalam Al-Quran juga disampaikan, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 41. Nah, inilah beberapa amalan yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tentunya ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan supaya amalan-amalan ini tetap kita terima, karena memang sesungguhnya sedikit kita lakukan keburukan, maka amalan ini akan percuma. Besok akan kita sampaikan mengenai hal tersebut, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita dan menjadikan puasa kita lebih bermakna. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.